Halo teman-teman, kali ini kami mau ngenalin proyek kami yang berjudul Sistem Monitoring Tekanan Udara dengan Sensor BME 680. Proyek ini kami buat karena tekanan udara punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memantau kondisi cuaca dan lingkungan. Alat ini menggunakan sensor BME 680 yang dikendalikan oleh ESP32. Hasil pengukurannya langsung tampil di layar OLED dan juga disimpan di micro SD card supaya datanya bisa dilihat lagi kapanpun. Tujuannya simpel, memantau dan merekam tekanan udara dengan praktis dan akurat dari waktu ke waktu. Hi everyone, I'm Amel Novelia. My role in this project was to handle the coding and programming part to make sure the system works smoothly and record the data properly. Hi guys, I'm Alfian Ansori. I was in charge of assembling the hardware components, carefully wiring and integrating the modules such as the BME 6018 sensor, OLED display, RTC module, and microSD card reader. Hello, I'm Raja Renaldi. My job was to analyze the data and design the device cover, so it looks good and works well. Pada kali ini saya akan membahas tentang diagram blok. Nah, di sini saya menunjukkan alur kerja sistem data logger tekanan udara berbasis microcontroller atau ESP32. Nah, sistem ini dia memperoleh daya dari tegangan baterai dengan sumbernya 7 volt, kemudian diatur atau dikonversikan melalui modul step down menjadi tegangannya 5 volt agar sesuai dengan kebutuhan komponen lainnya. Nah, tegangan keluaran ini 5 volt ini menjadi suplai utama bagi ESP32 sebagai pusat kendali sistem. ESP32 berfungsi sebagai otak dari keseluruhan rangkaian atau ia mengkoordinasikan komunikasi antar modul. Nah, adapun sensor BME 680 terhubung ke ESP32 untuk mendeteksi lingkungannya seperti tekanan udara, suhu, kelembapan, dan gas. Nah, pembacaan sensor kemudian dikirim ke ESP32 melalui jalur komunikasi digital. Selain itu, RTC clock juga menyediakan data waktu yang akurat sehingga setiap hasil pengukuran dapat diberi cap waktu timestamp yang tepat. Nah, setelah data dikumpulkan dan diolah oleh ESP32, hasilnya dikirim ke dua tujuan. Pertama, ditampilkan pada layar OLED supaya kita bisa memantau hasil pengukuran secara real time. Nah, yang kedua, data disimpan secara permanen dalam SD card yang berfungsinya sebagai penyimpanan jangka panjang. Nah, dengan ini kita mampu melakukan pemantauan tekanan udara secara kontinu sekaligus merekam hasilnya untuk analisis lebih lanjut. Terima kasih. Baik, lanjut teman-teman. Setelah tahap perancangan sistem dan perakitan semua komponen selesai, kita beralih ke bagian utama, yaitu implementasi program. Pada bagian ini akan dijelaskan gimana ESP32 mengendalikan setiap modul, mengambil data dari sensor BME 680, menampilkannya di layar OLED, serta menyimpannya secara otomatis ke micro SD card. Mari kita lihat lebih dekat gimana kode ini bisa bekerja. Oke, jadi pada bagian awal program ini menampilkan komentar header yang menjelaskan fungsi utama program, yaitu sistem monitoring tekanan udara menggunakan sensor BM680, modul RTC DS3231, layar OLED SSID, dan penyimpanan microSD. Setelah itu, program mengimpor beberapa library penting seperti WireH dan SPH untuk komunikasi data antar perangkat. RTC Clip H untuk pembacaan waktu dari modul RTC, Adafruit GFX-H, dan Adafruit SSD 1306H untuk mengatur tampilan grafis di OLED. Sedangkan Adafruit BM680H ini untuk pembacaan sensor lingkungan serta SDH untuk mengelola penyimpanan data pada kartu microSD.
Oke, lanjut pada bagian ini. Ini adalah konfigurasi untuk komponen. Bagian ini berisi definisi konstanta konfigurasi perangkat keras. Screen width dan screen height ini menentukan ukuran layar OLED dalam piksel. Jadi kami menggunakan 128 x 64 piksel, teman-teman. Terus all reset menyatakan pin reset dengan nilai -1, berarti tidak digunakan. Dan screen address ini adalah alamat I2C dari OLED, yaitu alamatnya adalah 0x3C. Nah, di sini ada sea level pressure HPA. Ini berfungsi sebagai nilai tekanan udara standar permukaan laut untuk referensi. Sedangkan chip select ini adalah pin CS atau chip select yang digunakan modul microSD agar dapat berkomunikasi lewat SPI. Oke, lanjut di bawah sini. Ini adalah objek sensor dan modul. Di sini dibuat objek dari setiap perangkat. RTC untuk membaca dan menyimpan waktu dari modul DS3231, BME untuk mengambil data suhu, kelembapan, tekanan, dan gas dari BM680, serta display sebagai objek OLED yang dikonfigurasi dengan parameter lebar, tinggi, komunikasi I2C, wire, dan pin reset. Oke, lanjut. Di baris ini adalah variabel untuk logging. Bagian ini mendefinisikan variabel yang berhubungan dengan penyimpanan data. Data file digunakan untuk menulis ke file SD card. Nama file menyimpan nama file log, misalnya garis miring log 001.txt, dan nomor file akan bertambah otomatis untuk membuat file baru setiap kali program dijalankan. Oke, lanjut ke sini adalah variabel non-blocking. Interval log menentukan jeda waktu antara pencatatan data, yaitu 2 detik. Jadi data akan masuk setiap 2 detik ke microSD card. Sedangkan previous millis digunakan untuk menyimpan waktu terakhir proses login dilakukan. Ini membuat program berjalan non-blocking tanpa delay di bagian loop utama, teman-teman. Oke, lanjut sini adalah logo kami, logo placeholder. Jadi, array logo APR_Atmos APR ini digunakan untuk menyimpan gambar logo dalam format bitmap. Jadi di sini adalah untuk menampilkan logo kami nantinya di display. Lanjut kita ke deklarasi fungsi. Nah, di sini dideklarasikan semua fungsi tambahan yang akan digunakan di bawah, seperti tampilkan error OLED untuk menampilkan pesan error di layar, animasi logo masuk untuk animasi pembuka, tampilkan slide judul, dan tampilkan slide kelompok untuk tampilan awal di OLED. Kemudian animasi starting ini adalah untuk efek titik-titik nanti di starting monitoring. Terus tampilkan OLED ini untuk menampilkan hasil pembacaan dan log data untuk menyimpan data ke microSD. Oke, lanjut di bagian fungsi setup. Fungsi setup ini berisi semua proses inisialisasi perangkat sebelum sistem mulai memantau data. Nah, di baris ini sampai sini, ini fungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial pada baud rate 11.5200 agar hasil dapat dilihat di serial monitor. Kemudian baris ini hingga sini, ini untuk minimalisasi OLED. Jika OLED gagal terdeteksi, sistem menampilkan pesan error di serial monitor dan berhenti selamanya menggunakan fungsi while. Kemudian lanjut di sini untuk menjalankan animasi pembuka berurutan. Jadi yang pertama logo akan bergerak, kemudian akan menampilkan tampilan judul dari project ini dan tampilan nama kelompok kami. Selanjutnya ini adalah baris untuk inisialisasi RTC DS3231. Jadi jika gagal sama, dia akan menampilkan pesan error dan menghentikan program. Lanjut, ini adalah untuk inisialisasi sensor BM680 dengan alamat I2C-nya 0x77. Jadi jika sukses dilakukan pengaturan oversampling atau akurasi tinggi, filter IR serta gas header dengan suhu 320 derajat Celcius selama 150 milisecond. Lanjut, ini baris ini adalah baris inisialisasi kartu microSD. Jadi jika gagal dia juga akan menampilkan pesan pesan error di OLED. Maaf. Nah, kemudian baris ini fungsinya untuk menampilkan text components are ready. Nah, kemudian baris ini fungsinya adalah menampilkan text components are ready. Jadi, pada layar OLED dan menjalankan animasi titik-titik selama itu 3 detik. Jadi, ini adalah simbol bahwa sistem sedang menyiapkan monitoring.
Selanjutnya, ini merupakan baris mempersiapkan file log program mencari nama file baru. Jadi, misalnya sekarang adalah lognya ini 002. Nah, kemudian program akan membuat file baru itu adalah 003. Lalu file tersebut dan menulis header kolom datanya adalah tanggal, jam, suhu, kelembaban, tekanan, gas. Jika file tidak bisa dibuat, muncul pesan error juga teman-teman. Setelah semua siap, sistem menampilkan nama file log yang aktif di serial monitor. Oke, kita lanjut di fungsi loop. Jadi fungsi loop ini akan berjalan terus-menerus selama sistem aktif. Jadi, setiap 2 detik interval log, sistem membaca waktu dari RTC dan memerintahkan sensor BM680 melakukan pembacaan menggunakan fungsi perform reading. Jika gagal membaca, tampilkan pesan error. Data yang dibaca adalah suhu atau temperatur, kelembapan atau humidity, tekanan atau pressure, dan resistansi gas. Ini menggunakan fungsi gas resistance. Nilai suhu akan dikoreksi dengan mengurangi 2 derajat Celcius agar hasilnya lebih akurat. Kemudian, semua data ditampilkan ke serial monitor, disimpan ke microSD lewat fungsi log data, dan ditampilkan ke OLED dengan fungsi tampilkan OLED. Oke, kita lanjut saja ini ke fungsi. Nah, di sini jadi fungsi loop ini teman-teman, dia untuk menampilkan animasi secara terus-menerus, fungsi tampilkan slide judul dan tampilkan slide kelompok, terus fungsi animasi logo masuk, kemudian juga fungsi tampilan OLED. Dan juga pesan error itu ada di fungsi loop teman-teman. Jadi sekian penjelasan singkat terkait dengan implementasi program kami. Karena ini belum lengkap penjelasannya, jadi untuk coding lengkapnya akan kami letak di deskripsi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Halo. Oke teman-teman, jadi kami akan mendemonstrasikan gimana alat kami bekerja seperti yang sudah kami bilang tadi. Nah, jadi di sini kami menggunakan saklar on off untuk menghidupkan dan mematikan alat kami. Jadi, ketika diklik on, alat akan menampilkan tanda hidup. Nah, sini kan sudah terlihat OLED-nya menyala, jadi sekarang kami akan menguji sensornya, apakah sensornya bekerja atau tidak. Oke. Baik, sekarang di sini kami mencoba menggunakan mancis, diibaratkan sebagai cuaca panas. Nah, ketika sensor didekatkan ke mancis, jadi sensor akan mendeteksi, kemudian hasilnya ditampilkan di OLED. Bisa dilihat bahwa suhunya naik perlahan. Kemudian untuk tekanannya terdeteksi 1010 di udara luar. Nah, selanjutnya kami mencoba di ruangan ber-AC. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan suhu dan tekanannya dari kedua suhu yang telah kami uji. Ini menandakan bahwa sensor bekerja sebagaimana mestinya ya, teman-teman. Lanjut di bagian sini adalah output dari RTC ya, teman-teman. Jadi data waktu ditampilkan di OLED. Perbedaannya hanya 1 detik, menunjukkan bahwa settingan RTC sudah dilakukan dengan baik. Nah, kalau ingin tahu di mana data sensor disimpan, data sensor disimpan di SD card, namun format TXT. Kemudian ini sudah saya pindahkan di Excel. Jadi dapat dilihat bahwa microSD benar-benar menyimpan data pengukuran ke SD card. Nah, jadi kesimpulannya adalah dapat kita ketahui bahwa sistem monitoring menggunakan sensor BME680 ini berhasil dilakukan. Secara keseluruhannya, sistem ini telah mampu menjalankan 3 fungsi utama, yaitu monitoring, pencatatan data atau data logging, dan tampilkan real time. Ketika alat dinyalakan, sistem menampilkan animasi logo dan slide pembuka. Kemudian masuk ke mode monitoring utama. Setiap komponen diuji untuk memastikan kestabilan komunikasi melalui protokol I2C dan SPI.
dan hasilnya menunjukkan bahwa alat mampu bekerja dengan stabil tanpa gangguan koneksi. Terima kasih.